lumayan lama tapi jadi interview. Saya malah kaget nih, langsung turun tangan. Enggak. But so I would like to open this video by saying thank you, because karena kebanyakan orang mungkin tahunya adalah operasi plastik itu kebanyakan untuk estetika doang. Estetik doang. Tapi cuman you actually change a lot of lives. Karena kan operasi plastik itu banyak rekonstruksi buat fungsional juga kan. So justru aim utamanya itu sih. iya. Function. Balik lagi, you change my life, so thank you. Karena aku jatuhnya ya, kalau aku boleh kasih tahu, karena aku dulu kemarin kan punya yang deviasi septum. Berat sih tadi biasanya. Iya, deviasi septumnya berat, jadi sebelah kiri nggak bisa nafas. Now I can breathe full nose because of you. Apalagi hobinya naik turun gunung di mana-mana gitu. Terus mimisan tiap kali. Oke dok, nih kita ada sekitar 6 pertanyaan. Oke. Pertanyaan pertama, sebelum aku tanya-tanya tentang ini, aku mau tanya dulu nih, gimana sih Oxygen.id selama ini? Kalau di Beautiful emang kebetulan seluruh operasional bergantung sama oksigen. Oh. Jadi kalau oksigennya mati ya udah kita yang jadi harus input manual. Aduh. So far semua smooth, belum pernah ada kejadian yang sampai bikin kita panik gitu. Paling kadang-kadang kalau cuaca gimana cuma di reboot sistem sebentar dan langsung balik lagi. Oke, tapi cuman sebenarnya paling terpengaruh karena mungkin data-datanya atau misalnya semuanya kita input data karena di Beautiful udah nggak pakai manual data pasien gitu. Jadi semuanya udah online. Semuanya online semua. Jadi kalau kita nggak connect internet selesai. Kita nggak tahu ya kayak. Nggak bisa. Jadi kadang-kadang pasien datang tuh mulai tuh foto saya yang bulan yang lalu nggak bisa buka. Iya. Internetnya nggak bisa akses. Gitu. Makanya bergantung banget sih. Yeay. Berarti sekarang di Beautiful Clinic ya semuanya aman, lancar, dan pasien-pasien bisa lihat perkembangan kulitnya mereka ya. Oke dok, sekarang kan belakangan ini di internet itu banyak kan operasi plastik. Ya. Yang pertama itu kayak ada Snatch Fox Eyes kayak Bella Hadid ya yang gini. Terus ada juga Princess Nose yang Ivan Gunawan tuh, yang gini ya. Oke. Soalnya buccal fat transfer yang buccal fat removal. Iya, fat removal yang mirusin pipi kan. Nah, apa sih sebenarnya faktor terbesar 3 operasi plastik ini jadi sebuah tren gitu? Yang bikin orang heboh itu sebenarnya karena media sih. Oh, medianya. Ya, kan? Orang zaman sekarang kan orang hidup pakai handphone. Jadi apa yang dia lihat di handphone itu menjadi acuan. Nah jadi begitu melihat kayak Hadid tiba-tiba, kok cakep ya. Nah dia lupa cakep di Hadid belum tentu cakep di dia. Ya kan? Iya, karena nggak semua orang tuh cocok di gitu ya. Karena kan rasnya juga beda-beda ya. Iya. Dan yang terpenting itu pede. Yang paling simpel ya. Sebelum Hadid populer dengan Fox Eyes-nya, ya, itu dulu tuh ada dengan treatment botox misalnya, itu alis bisa diangkat. Oh jadi kayak kan soalnya kan ada juga yang kalau misalnya alisnya agak turun kan diangkat lebih tua capek gitu karena kalau dia naik ke atas gitu kayak lebih fresh gitu. Sebenarnya bisa dibikin agak over supaya dia naiknya over. Tapi cuma dengan botox saja. Bisa dengan botox sebenarnya. Bisa dengan botox walaupun nggak sama persis seperti yang Hadid kerjain ya. Tapi those kind of look masih mungkin di achieve lah. Okay. Gitu. Cuma dulu kalau itu pasien kejadian begitu dia akan maki dokternya. Kenapa tuh dok? Doknya apa-apaan nih, saya malu tuh harus ketemu orang begini. Sampai tiba-tiba Hadid populer begitu. Sekarang tiba-tiba semua pengen begitu. Pengen kayak gitu. Ya jadi kayak itu dia. Kan tadi pertanyaannya kan gimana ini bisa menjadi tren. Nah itu orang lihat siapa dulu yang bawa. Oh siapa yang lagi kayak ada ikonnya. Kayak waktu Kardashian tiba-tiba muncul dengan bokong yang segitu besarnya. Itu yang datang sejok I want to have a big butt. Itu banyak banget ya. Padahal badannya kecil, lemaknya nggak ada, terus mau digedein pakai apa? Lo harus pakai fat transfer itu sendiri dong? Mostly pakai fat transfer. Oh gitu. Dan itu jauh lebih natural dan less complicationnya daripada dari skinny implant. Oh I see. Tapi berarti sebuah tren itu emang tergantung siapa lagi jadi ikonnya saat itu. Betul. Siapa yang orang lihat. Gitu. Oh I see. Jadi kalau dulu kan ada Cher, ada apa gitu kan dengan slim dan tall body dan dark hair itu kayak kadang lebih cantik. Jadi pada lihatnya perempuan tuh kayak aku pengen jadi kayak dia gitu. Pokoknya ujung-ujungnya kegorengan media deh. Ya kayak sekarang kan lagi hype juga yang Korean look gitu.
banyak orang-orang Indonesia tuh yang wah tergila-gila dengan Korean look. Padahal kan sebenarnya nggak jauh-jauh beda juga ya dengan misalnya dengan orang Indonesia yang keturunan Chinese misalnya. Kan looksnya kan hampir mirip, ya kan? Tapi kalau kita kasih tahu ini saudara kita yang kebetulan misalnya tinggal di kota, kita tinggal di daerah Kelapa Gading, nggak keren, tapi kalau dikasih Korea keren. Padahal mungkin cakep-cakepan sini. Tapi cuma karena tekniknya dan semuanya. Lebih ke ini aja, lebih ke itu tadi acuan sih. Mungkin mereka senang karyanya, tapi kebetulan orang Korea, jadi kayak lebih gimana gitu. Tapi kalau misalnya tetap, misalnya ini kan pasti kan semua orang pasti mukanya tuh ya berbeda-beda ya dong. Belum tentu Bella Hadid itu bagus buat aku kan, tapi cuma pasti kalau misalnya pasien datang pasti dokter untuk bilang bahwa misalnya apakah dokter bilang bahwa misalnya kayaknya kamu kurang cocok deh, atau apakah kamu lebih bagus seperti ini atau seperti apa, itu kan dilema juga ya sebetulnya. Iya, yes or no jawabannya sih. Tapi gini, kita sebagai dokter bedah plastik estetik perannya itu dua, satu ngasih tahu benar atau salah. Kalau ini benar atau salah itu apa namanya, by the book lah. Based on kita belajarnya apa, kuliahnya apa, baca apa, then we can tell this is right, this is wrong. Ya kan? Misalnya masukin benda cair ke payudara, ke bokong, ke muka, itu wrong. Itu filler yang bukan barang yang diperbolehkan, wrong. Silikon cair, minyak goreng disuntikin. Oh ya, ada yang sampai benar-benar sampai hancur-hancuran kan. Nah, itu tugas kita dokter untuk ngasih tahu this is wrong. Nah, tapi in another hand, kita juga punya peran sebagai desainer. Itu waktu pasien datang, pasien berharap dok, gue bagusnya diapain? Nah, si dokter harus punya vision. Oh ini bagusnya begini. Could be wrong. Bisa jadi nggak sesuai dengan yang maunya pasien. Nah nanti yang akan membuat seorang dokter itu jadi populer atau tidak adalah sering tidaknya dia sinkron dengan maunya pasien. Ya dong. Kayak like you were maybe you visit some doctors before. ABC cobain kok gue nggak serap sama ini ya, nggak serap sama ini, terus sama yang si Chester bisa begitu. Nah tadi speaking of, kita kan tadi sebetulnya kayak tadi ada minyak goreng, campuran apa-apa. Dan sebelumnya kalau dokter ini tren yang dulu banget nih, sebelum banget mungkin Instagram kalau dokter ingat itu suka ada komen-komen kayak dengan krim pembesar ini apa adalah bisa seperti itu. Pembesar payudara, payudara, pantat, termasuk kelamin pria. Iya, nah sebenarnya itu ya kan itu mungkin juga itu jadi sebuah tren banyak itu karena memang banyak yang beli juga kan. Banyak yang pengen sebenarnya. Sebenarnya itu menjadi tren menunjukkan banyak yang pengen sampai akhirnya itu jadi sebuah tren ya. Terus murah, terus tiba-tiba itu murah. Iya, terus ada before after fotonya tapi nggak tahu itu before after benar atau salah. Itu nggak make sense lah. Misalnya gini, saya ya kalau memang ada krim itu sedemikian works-nya bisa meng-create yang tadi itu payudara jadi gede gara-gara digosok-gosok doang gitu ya, atau penis atau misalnya pantat bisa jadi bagus dengan model krim doang. Saya tutup di klinik jualan krim aja. Lebih gampang kan jadinya kayak seluruh Indonesia Aduh tuh tinggal model bacot doang. Tinggal model ibu lah supaya orang mau percaya sama kita. Nggak perlu bikin klinik sebagus ini kalau capek. Krim doang ya. Nggak make sense. Dan itu yang udah justru itu biasanya jadi sumber bahaya. Kenapa? Yang paling sering dan masih berlaku sampai sekarang. Krim pembesar payudara masih beredar. Nah, saya nggak ngerti isinya apa, tapi itu doesn't work. Nah, cuma itu nggak terlalu berbahaya karena efeknya nggak ngerusak. Ya, karena dia cuma di luar doang digosok-gosokin, cuma nggak membesar gitu. Jadi orang cuma ketipu kayak katanya bisa kok, ternyata enggak gitu. Atau krim pemutih nih sekarang yang banyak. Nah, ini bahaya. Karena putih enggak, kulitnya jadi pecah-pecah, jadi stretch mark di mana-mana. Wah, itu kasihan banget sih. Yang datang ke kita buat mengkoreksi itu banyak sekali dan harus dibenerin. Karena kulitnya udah benar-benar pecah kayak orang stretch mark yang kegedean gitu tau. Nah, yang lain yang masih sering yang saya hadapin adalah ini injeksi silikonoma pada penis. Jadi banyak pria yang pengen punya penis besar, akhirnya dia suntik. Nah, tapi sialnya apa? Mereka nggak. Tapi dok, gua nggak pernah disuntik. Kan nggak mungkin dong, karena kita tahu ini pasti ada sesuatu yang masukin. Saya tanya proses emang waktu itu dia apa? Dia waktu itu kita katanya dia tukang urut, bisa mengurut penis supaya penisnya jadi besar. Nah, sakit nggak waktu itu? Sakit dong. Jadi waktu itu ada bagian yang memang sakit kayak dicubit gitu, itu disuntik. Anda kan nggak lihat karena udah kesakitan atau entah malu sama muka si dukunnya kali. Saya nggak mau lihat pakai disarung aja deh. Jadi waktu di pelintir segala macam itu ada yang disuntik. Nah kadang-kadang mereka pintar.
dia kasih dulu krim anti nyeri. Oh iya, jadi ada PM lah atau ada kan kalau misalnya sejenis tisu yang menghilangkan yang bikin balur daerah penis tuh. Nah itu juga waktu suntik jadi nggak terlalu nyeri kan. Nah dimasukinnya begitu. Jadi mereka nggak tahu tapi Nggak tahu. Tiba-tiba kan gede nggak karu-karuan, bentuknya kayak bengkoang nggak jelas gitu. Benar waktu kita buka itu kita lihat ini isinya. gede sih. Gede tapi nggak kontrol. jadi takut juga. Iya ya ngelihatnya bukannya pengen jadi apaan nih gitu. Aduh, jadi ya tetap harus hati-hati semuanya kalau itu tetap maksudnya balik lagi ya kayak aku juga mau operasi itu, wah itu udah sampai kayak kebingungan banget tuh dok kayak terus dan aku juga ngerasa bahwa balik lagi kayak ketika datang ke dokter itu aku kan jatuhnya kan ngerasa bahwa orang-orang bakal melihat ini sebuah estetika gitu. Padahal aku punya ada struggle sendiri dengan problem. Sedangkan ketika ke dokter THT, aku udah operasi sebelumnya kan, tapi tetap nggak works kan. Dan ternyata akhirnya setelah aku baca-baca dari internet dari semuanya terus kayak the internet leads to you gitu. Jadi aku ngerasa kayak oke. Dan aku juga pas ketemu dokter kan, aku nggak mau hidupku berubah. Ya makanya kan kita nggak berubah bentuk segala macam, lebih ke fungsi dalam. Tapi di situ semua pikiranku tuh berubah bahwa ya kalau operasi plastik kalau sama dokter ya memang tepat semuanya tuh pasti sesuai dengan apa yang kita Karena lakukan. sebenarnya gini, bedah plastik itu memang ada dua bidang, ada dua sub. Jadi dia estetik dan reconstruction. Nah, memang yang lebih populer di luar mungkin yang orang tahunya estetik doang. Padahal sebenarnya dua hal yang nggak bisa dipisahin. Seringkali banyak case yang untuk kasus yang rhino misalnya hidung. Sekarang sih udah mulai banyak nih, udah mulai banyak kita terima case rhinoplasty yang sebenarnya dia bukan rhinoplasty estetik. Jadi pasien-pasien dengan deviasi septum berat, pasien-pasien dengan gangguan pernafasan, snoring hebat, yang sampai lagi tidur tuh kebangun tengah malam gara-gara nggak bisa nafas, keblok nafasnya. Nah itu sering. Nah biasanya mereka selama ini coba treatmentnya konservatif dikasih pelega nafas gitu ya. Tapi doesn't work. Ya membantu sementara tapi akan begitu lagi. Yang aku tuh aku semprot tiap hari kayak aku nggak kebuka-buka ya. Cuma seger, cuma dingin aja bisa udah. Nggak bisa pada semua case. Nah akhirnya ya kita coba mempromot lah, memberikan edukasi ke orang-orang bahwasanya ini ada namanya rhinoplasty fungsional. Jadi yang diperbaiki itu sistem di dalam. Gitu, dan pasien bisa request dok saya nggak mau berubah bentuk gitu lagi diet kan, nggak mau yang terlalu sampai kelihatan, nggak mau gitu. Nah, itu bisa gitu. Atau yang mau ya deh sekalian yang udah dibuka sekalian dinaikin ada yang gitu. So it's depend on case. Nah kalau case-case ini tuh dok kalau misalnya operasi plastik yang paling tersusah atau tersulit atau memakan waktu lama tuh operasi apa sih? Hidung salah satu yang tersulit sebenarnya. Hidung. Karena emang komponennya banyak tulang yang harus dibuka, sebalikin lagi, terus ligamen yang terlibat banyak lah, very complex itu. Operasi lain mungkin yang juga nggak kalah seru adalah body contouring. Body contouring Itu capek sih. Itu benar-benar semua badan dong. Dari ujung ke ujung. Jadi bisa dong kalau misalnya aku awalnya perutnya besar tiba-tiba jadi six pack keluar itu bisa. Isinya apa tuh dok? Jadi gini. Dulu tuh kita mikirnya buat bikin six pack ya udah di suction di area yang kita pengen cekung, terus beberapa area dibiarin agak gendut gitu kan. Enggak, ternyata nggak begitu. Oke. Jadi lemaknya tetap didebalking dulu semuanya, ya bagian sesuai dengan desain. Nah nanti ada sebagian lemak yang kita sedot itu kita masukin lagi di tempat-tempat tumpukan yang kita pengen. Jadi dimasukin ke intramuscle. Berarti bukan implan atau apa, bukan semua apapun yang kita punya pakai fatnya lagi. Tapi berarti kan orangnya nggak bisa dong kalau dia kurus krempeng. Nah itu dia yang repot itu. Pasien datang kadang-kadang, misalnya katakanlah perempuan kurus banget, nggak punya lemak sama sekali, tapi pengen fat transfer buat payudaranya nggak bisa. Jadi kita pulangin dulu suruh makan dulu, baru balik lagi kalau punya fatnya. Karena emang sebenarnya nggak bisa dong kalau pakai fat punya orang. Wah kalau bisa saya kasih fat saya. Nggak bisa, emang harus punya kita sendiri. Harus punya sendiri. Kayak apa dari side effect-nya apa karena iya reject kan, di reject mas. Karena maksudnya aku ngerasa it's just fat gitu. Nggak bisa ya. Fat itu ngaruhnya banyak. Oke. Kalau ngelihat sekarang kan fenomena yang sekarang turun berat badan drastis dan karena since kita tahu ya, saya bisa sebut karena memang udah go public ambil itu swab kan. Kan tadinya sempat punya masalah dengan berat badan, terus udah coba berbagai macam diet turun tapi mungkin tidak seturun yang dia inginkan ya. Sampai akhirnya ketemu saya terus saya bilang nih
you should go to gastric grinding ya. Akhirnya saya deliver dia ke dokter Peter, ada seorang teman saya dikerjakan gastric grinding di sana. Sekarang kurus banget. Sekarang badannya kurus dan bagus gitu. Nah, begitu fatnya udah mulai terkontrol jumlahnya, gula darahnya normal, triglyceridnya bagus, ya semua elemen ngikut. Dan dia ngerasa lebih enak badan. Sebenarnya balik lagi ya, balik lagi kayak yang tadi kan walaupun bisa jadi estetik, tapi cuma tetap aja badan ada fungsinya juga gitu. Jadi ini bagus sih buat di campaign sebenarnya kalau kita masalah. Kadang-kadang gini ya, ngomong masalah gendut, gemuk atau fat gitu, terlalu sensitif dengan body shaming, right? Terus ada sekelompok orang yang ngerasa big is no problem, big is beauty. I think it's wrong ya. Maksudnya menghina orang gemuk salah, tapi mensyukuri dia gemuk itu keliru. Nah ini penting buat diurusin sih, ya kan? Sekali lagi menghina orang gendut lo, gemuk lo, you are wrong, totally wrong, should be dead, tembak aja, ya kan? Tapi kalau misalnya mensyukuri dirinya, untung saya gemuk, saya menikmati saya kegemukan ini, inilah anugerah, this is normal life, beauty is big is beautiful. No, wrong, you are wrong, damn wrong kalau kayak gitu. Jadi sama-sama wrong sebenarnya. Jadi ya bahkan sekarang tuh udah ada statement obesitas itu adalah salah satu penyakit kronik, udah chronic disease gitu. Jadi emang karena itu nyangkut ke banyak hal, ke banyak sistem yang lain di dalam badan. Karena memang kalau aku pribadi ya dok, aku ngerasa bahwa balik lagi sebenarnya kalau misalnya kita bilang badannya besar atau apa atau kalau udah dibilang obesitas itu kemudian udah disebutkan terus bahwa dia mempunyai sebuah penyakit kan, yang dimana obesitas itu pasti kemana-mana ya, gula darah, kolesterol, apa jantung, dan itu kan jatuhnya kenapa kita memang dikasih pola hidup sehat itu ya memang buat jaga kesehatan, dan memang buat cuma cantik doang. Jadi kalau saya sih pengen ngajak yang kita ngobrol ini, pengen ngajak siapapun yang nonton yang dengerin ini, it's really important bahwasanya menyadari bahwasanya obesitas itu adalah tidak untuk dihina, tapi untuk sama-sama kita saling support gitu untuk gimana caranya meminimalisir damage-nya, ya nggak sih? Jadi kalau malah kalau dihina-hina tuh mereka makin stres, mereka malah karena aku juga kalau misalnya punya, padahal aku maksudnya badanku juga aku tidak punya, aku jauh lah dari obesitas kan, tapi ketika ini kayak pas ketemu orang, lu gendutan ya? itu kayak oh my god gitu loh, kayak masa gue kecil gini ya, gue masih bilang nggak. Jadi maksudnya itu tadi menghina itu nggak perlu, ya kan, menghina nggak perlu, tapi kayak di antep-antepin, disenang-senengin seolah-olah itu adalah normal, juga sesuatu yang keliru sih. Jadi kalau kita punya lingkungan teman, circle kita yang memang cukup dekat dan dia punya problem dengan overweight, dengan yang obesitas gitu, ya pelan-pelan kita tuh ngegiring dia untuk ke arah yang lebih baik gitu. Jangan udah dikata-katain diajak makan nggak karu-karuan gitu, udah dikata makanya yuk guys minum kopi habis ini malah sambil makan dessert ya, jadi emang harus dan itu sih satu lagi kayak media teman-teman yang aktif di media yang punya grup, sampai bikin grup cewek-cewek yang punya ukuran badan besar gitu, harusnya bersama-sama mereka tuh mengecilkan gitu, untuk pola hidup yang lebih sehat gitu. Kayak hidup yang lebih sehat ya. Hidup lebih sehat, bukan jangan sama-sama makan bareng, sama-sama tamasya bareng, happy makan kan pasti begitu kan. Makanin harus makan yang diatur. Iya, jadi mindsetnya yang harus ke arah yang lebih baik. Yes. Nah dok, kalau misalnya ini kan kita ngomongin soal operasi plastik sama pola hidup sehat. Sebenarnya kalau kan di sini juga ada klinik kecantikan juga kan. Ada gak sih kayak tadi kan dibilang kita kan potong sama, sebenarnya ada juga untuk mengencangkan kulit atau membuat kita lebih snatch atau fresh look tanpa harus jadi operasi plastik, itu ada apa aja sih di sini? Ada di Beautiful tuh kita ada pelayanan kulit. Sebenarnya nggak hanya ngeberesin masalah kulit kendur, pori-pori besar, jerawat, dan tulang-tulang kulit lain yang standar. Nggak hanya masalah itu, termasuk penyakit kulit kita bisa beresin. Oh iya. Karena di sini kan ada SPKK-nya, ada dermatologis. Jadi kita benar-benar belajar masalah kelainan kulit, lesi kulit, sampai ke penyakit yang menjadi di daerah kulit. Jadi bisa diberesin. Oh jadi semua treatment
termasuk treatment kecantikan ya. Apalagi kalau cuma kayak botox, filler, perawatan supaya kulit kinclong. Bahkan kita punya trademark sendiri. So saya bekerja sama dengan mereka. Memang sebelum saya masukin SPKK bergabung di sini pun saya udah mulai model gimana sih perawatan kulit itu supaya efektif, nggak berlebihan dan tepat sasaran. Karena lihat ya, mostly kalau saya perhatiin, nah ini mungkin akan mengundang kontradiktif buat yang dengerin tapi tolong disimak yang komplit gitu. Cukup banyak case yang saya terima di sini. Maksudnya kan karena pasien operasi, dia saya ngeliat kulit mukanya. Dan mereka pasti orang yang setiap minggu tuh perawatan kulit di satu klinik tertentu. Yang terjadi apa? Kulitnya bukan yang cakep, halus, tipis ya. Nah, kerusakan kulit yang paling sering itu bukan gara-gara mistreatment, tapi overtreatment. Itu yang jauh lebih sering terjadi. Jadi pasien di minggu yang dalam satu minggu dia dapat skincare yang ada efek exfoliating agent buat malam ya. Terus dia di laser juga berkali-kali. Ada chemical dia di chemical kulit itu kan semuanya dihajar di satu kulit yang sama. Dan bertahun-tahun. Gitu. Dapat lagi skincare yang terlalu keras dan kadang-kadang pasien suka main dokter-dokteran nih. Dia copy resep karena dia malas ke dokternya lagi. Entah malas bayar, entah nggak ada waktunya. Akhirnya diulang sendiri. Akhirnya udah rusak gitu. Begitu udah hitam, ketemu saya di sini, wah ini udah hancur. Kalau kulit udah hancur kayak gitu, kan kulit kan sebenarnya itu kan suatu lapisan epidermis yang jadi kedokteran banget nih. Yang ya kan dia ada layer terus kan. Berarti kalau udah rusak itu semakin tipis dia udah keluarin lagi. Makanya karena kan kulit gua 28 hari mereka selalu akan lagi kan regenerasi. Jadi gini, betul. Jadi idealnya kulit itu punya biological kayak cycling sendiri ya. Dia akan merontok. Cuma kan nggak kayak ular. Kalau ular kan kelihatan kayak ada proses. Jadi shining lagi. Gitu. Dia mungkin kalau dia di bawah mikroskop baru kelihatan. Nah jadi, sebenarnya itu udah ada proses naturalnya, Tuhan udah create tuh. Nah setiap itu akan kulit yang lebih muda, gitu, lapisan yang lebih muda, lebih fresh gitu. Nah cuma dengan laser, pengetahuan, peeling, skincare, proses itu dipercepat. Maksudnya supaya sel-sel kulit mati yang di luar yang bikin kusam tuh keangkat. Nah cuma problemnya kalau prosesnya terlalu dipercepat atau terlalu dalam, yang terjadi apa? Layering yang seharusnya tidak boleh diangkat jadi terangkat. Nah itu semua mempengaruhi daya tahan kulit kita sendiri terhadap rangsangan luar. Dalam hal ini kita ngomong matahari nih. Biasanya yang kulitnya rusak, tanda-tanda yang kulitnya rusak, kulit mukanya berantakan, kulit leher sama kulit tangannya baik-baik aja. Karena dia putih. Karena langsung aku suka melihat juga kulit mukanya putih banget, tapi cuma kulit lehernya tuh nggak terlalu sama gitu warnanya. Yang benar malah sebenarnya leher. Maksudnya gimana? Yang benar malah lehernya tuh. Yang warna aslinya? Iya. Yang warna aslinya malah leher sama tangan tuh. Dan biasanya yang muka yang kelihatan kayak putih banget sebenarnya bukan putih sih, merah. Lebih sensitif kan? Karena tipis banget ya. Begitu skin barrier udah tipis, pasti kulitnya jadi lebih sensitif. Pakai skincare aja bisa lagi ngikut, pakai makeup juga nggak nempel. Berarti kalau misalnya dia datang seperti itu, dokter kan berarti nggak bisa maksudnya treatment apa kan? Kita perbaiki dulu skin barrier. Nah makanya biasanya kalau pasien datang dalam keadaan skin barrier rusak, saya langsung puasain pasien dari semua treatment yang sekarang dia lagi kerjain. Stop semua. Karena pasien komplain, dok, saya udah terlanjur bayar nih paket laser di klinik A, sekian mahal dok. Ya udah kasih membantu aja. Kira mereka bisa datang aja ya, langsung sebutin nomor telepon. Anda nggak bisa, Anda tuh udah rusak kulit, nggak bisa. Anda harus stop dulu. Kalau nggak nanti makin hancur. Gitu. Dan akhirnya pasien nurut dan akhirnya mereka happy sih. Cuma cuma slowly karena prosesnya kan. Dan rusak aja bertahun-tahun lagi. Apalagi benerinnya. Oke dok, tapi satu lagi kan juga ada juga kan selain muka ada rambut juga kan sekarang. Sekarang rambut tadi yang dibuat dari teknik Turki gitu. Jadi kan nggak usah jauh-jauh kali ke Turki ya. Iya kita udah bisa kok gitu. Dengan teknologi yang sama dengan teknik operasi yang sama. Oke, berarti semua tuh ada di sini. Ada cantik, fungsional. Mau berambut di mana tinggal bilang aja. Buat kumis, jenggot semua. Sampai alisnya juga bisa. Oke deh, kalau udah banyak itu. Seperti biasa dok selalu merasa kurang kan kalau kita. Nah,
Oke, ini yang last question. Jadi nggak 6 ya dok ya? Gak cuma last question. Can you give one beauty advice untuk oksigeners? Melakukan apapun prosedur estetik satu harus karena keinginan sendiri. Jangan karena keinginan pacar, orang tua ataupun teman ataupun tren. Yeah. No, don't ever do. Jadi harus benar-benar karena pengen. Yeah. Ya, kenapa? Karena ada proses yang nggak menyenangkan di situ. Okay. Nah, dan harus apa namanya healing time, ya kan. Terus belum kalau sial ada komplikasi. Yeah. Gitu. Kalau misalnya kita kerjain itu karena terpaksa, ya, Pak, begitu ketemu yang bagian nggak enak kan, itu akan sebel semua. Saya pernah sering dapat pasien yang diambang perceraian. Pelakor kan, ada pelakor, terus si istri datang ke saya karena pengen dengan nangis segala macam, dok saya pengen operasi ini, saya nggak mau kalah cantik daripada pelakor. Oke. Terus saya bilang, bu, apa yang membuat anda, tentu dengan pendekatan yang baik ya, apa yang membuat anda yakin setelah anda operasi suami anda Sama orang lain. nggak sama orang lain? Terus dia diam, ya juga ya dok. Saya nggak menolak untuk ngerjain, tapi please reconsider. Anda pulang, duduk manis, tenangkan diri dulu, pikir baik-baik. You wanna do it, or actually you don't wanna do it. Yeah. Dia baru diam. Ya sih dok, sebenarnya saya nggak pengen sih. Nah itu, mendingan perbaiki hubungannya. Yeah. Pasti ada yang salah, pasti ada yang retak, cari tahu di mana. Yeah. Jadi supaya beliau balik kalau memang Anda pengen beliau balik. Iya kan? Yeah. Jadi bukan dengan cara operasi, karena it's not the way out. Yeah. It's not the answer. Yeah. Gitu, karena kalau memang sorry nih, kalau memang pasangan kita ganjen, kalau mau cantik apapun dia tetap ganjen. Kebetulan Shakira dia diselingkuhin ya Nah, dok. tuh. Apalagi. Kurang apa ya? Kurang apa ya? Kurang apa itu Iya. perempuan ya dok ya? Ya, kayak gitu loh. Jadi emang perselingkuhan itu banyak elemen. Ya. Cuma kan untuk tahu yang mana kan yang alami. Ya. Kayak aku suka cuma nolak pasien kalau emang nggak ada indikasinya ya enggak gitu. Ya. So indikasi itu penting sama ya tadi kan pengennya siapa, Yeah. make sure ya, itu emang lo yang mau. Yang kedua indikasi, jangan kerjain apapun karena katanya, jadi hanya harus by indication. Kan sekarang banyak tuh klinik jualan laser paket 10 kali dalam sebulan, itu gila sih. Yang jualan gila, yang beli lebih gila lagi. Rusak Expired dalam 1 tahun jadi. Rusak lah kulitnya kalau lu laser 10 kali dalam sebulan udah pasti rusak kulitnya. Emang kalau laser itu berapa bulan sekali sih tuh kalau apa? Sebenarnya gini, tergantung lasernya. Tapi mostly kan yang orang kerjakan kan laser buat kalau nggak buat rejuve, buat ngalusin tekstur muka, ya kan? Buat apa namanya yang efeknya ke vaskular wajah seperti itu. But mostly semuanya tuh pasti ada efek exfoliatingnya. Yeah. Mostly tidak semua laser tapi mostly ada efek exfoliating walaupun lain. Apalagi yang berat itu udah lebih butuh waktu buat healing. So penting untuk tahu bahwasanya kulit itu nggak harus di laser terus menerus. Ya. Kan Anda masih ada treatment lain. Lainnya tidak exfoliating. Ya, jadi lihat case-nya apa. Jadi jangan langsung ambil paket nih laser 10 kali dalam sebulan. Jadi dikerjakan harus sesuai indikasi. Lihat emang dokter ngapain sih? Dia lihat apa sih? Kenapa dia harus di laser? Dan kalau saya pribadi kalau di Beautiful ya, karena laser tujuan yang saya ingin dapatkan dari laser bisa saya dapatkan dari chemical peeling. Masih mungkin saya dapatkan dari skincare yang kita ramu sendiri lah. Nah, ini masih mungkin. Jadi kalau memang udah di laser ya berarti penggunaan 2 lagi saya minimalisir. Jadi jangan muka udah di laser dihajar lagi chemical peeling, dihajar lagi pakai skincare yang keras, itu aduh hancur. Nah jadi sekali lagi indikasinya apa? Itu yang kedua sih. Yang ketiga jangan nyontek. Udah ujian nyontek masa perawatan kulit? Paling mukanya beda ya? Iya, mukanya beda. Kebutuhan mereka suka. Kadang-kadang kan, ya mungkin kalau kita ngomongin perempuan yang maksudnya ya. Lo pakai apa kok kulit tuh bagus? Iya nggak sih? Sekali gitu kan? Kalau pas lagi ketemu teman, lo kok kulit tuh bagus? Dia main. Oh iya gue habis beginian. Oke, dia besok langsung datang misalnya ke sini gitu, langsung pengen ngambil treatment itu. Tapi dok, kalau aku boleh bilang kan, aku kan sekarang udah lumayan jarang pakai skincare kan. Kalau dulu tuh aku kayaknya skincare tuh kayak 12 set. Atau udah kayak sampai ngantuk-ngantuk tuh tetap masih pakai skincare gitu kan.
Tapi cuman semenjak aku cut pokoknya yang penting aja, first buat sabun, moisturizer, vitamin C, sunblock, udah 4 itu kayak langsung nge-cut semuanya. Tapi kulitku lebih bagus. Nah sebenarnya kalau aku mau kasih kredit kayak thanks to T Plasma juga sebenarnya. Nah ketika orang pada nanya, bukan perempuan loh tapi bapak-bapak, kulit kamu sekarang bagus banget kayak bayi gitu. Terus sekarang kan papaku juga ikutan T Plasma buat rambut kan. Papa kamu sekarang rambutnya pada tumbuh tuh, aku mau dong. Kemarin tuh katanya 5 orang pada kesini pada T Plasma rambut, bapak-bapak sama T Plasma muka juga. Tapi cuman maksudnya karena balik lagi ya, kayak mereka juga seperti bilang kok muka saya maksudnya sama, aku nggak jadi seperti kamu lah kan. Mohon maaf deh, lo juga golf tiap minggu kan, aku kalau kan di rumah aja kan gitu. Ya itu kadang-kadang orang beda, dia ngarepinnya hal yang sama gitu. Itu skin tone orang beda. Iya. Gitu, misalnya you have a relative bright white gitu kan ya. Jadi mungkin dengan treatment T Plasma jadi kulitnya jadi lebih lembut, tone aslinya jadi makin kelihatan. Nah sebenarnya tone aslinya jadi makin kelihatan dan makin light gitu. Nah kalau orang yang datangnya kulitnya lebih gelap dari saya misalnya gitu, ya nggak akan jadi putih kayak orang Chinese gitu, nggak bakalan. Ya udah yang penting terjadi. Tapi tujuan treatment itu apa sih? Supaya kulitnya tuh lebih sehat, dipegang enak, that's it. Bukan change the color. Kenapa? Nggak bisa lah. Gitu. Kalau kulit dirubah warnanya itu masalah tuh akan datang. Ada yang bleaching gitu ya. Too much problem. Makanya saya tuh sering banget dapat pasien yang datang, dok saya pengen putih badan dok. Terus saya langsung, aduh kita nggak ada, di Beautiful nggak ada pemutihan. Oh nggak ada pemutihan. Jadi kalau kayak vitamin C gitu. Vitamin C kan bukan pemutihan ya? Dia ada efek lebih brightening doang. Brightening aja. Nah, tapi kalau whitening sama brightening kan beda ya? Totally different. Kalau di BP POM Indonesia setahu saya itu tidak memperbolehkan apapun treatment, obat, skincare apapun yang unsurnya itu adalah pemutihan. Karena it's really dangerous. Makanya nggak ada pemutih yang ada BP POM-nya. Jadi kalau ketemu ada orang jualan pemutih, terus cek itu udah pasti nggak ada BP POM-nya. Dan kemungkinan besar pasti ilegal. So be careful, karena kalau ada terjadi apa-apa, Anda nggak bisa klaim apa-apa. Iya. Ya salah sendiri kan. Ya, salah sendiri. Udah tahu barang gelap dibeli. Ini kan kayak orang protes beli barang bajakan terus ngomel-ngomel kok kualitas jelek. Kualitas jelek. Udah aku bajakan. What do you expect? I see. Oke dok, jadi itu semua total pertanyaannya untuk dokter. Sip. Thank you so much for your time, for your advice. Jadi ini juga setelah kita interview, semoga bisa mengedukasikan juga kepada para penontonnya. Oke, thank you so much Oxygeners yang udah dengerin interviewnya ini bersama dengan Dr. Topi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.